Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini kita masih membahas di bab yang sama, yaitu tentang mikroskop Excel. Nah, kali ini Bu Lia akan membahas tentang mengidentifikasi dan memasukkan jenis data. Lalu juga ada mengenai mengolah data tabel dan grafik. Untuk yang pertama, di sini itu ada mengidentifikasi dan memasukkan jenis data. Nah, data tabel itu merupakan data-data yang berupa teks atau karakter yang tidak akan dilakukan operasi matematika. Lalu kalau untuk data value, di sini dia itu adalah data yang berupa angka atau rumus-rumus yang dapat dilakukan operasi matematika. Nah, di sini data value itu dibedakan menjadi dua, ada numerik dan formula. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Numerik itu berarti angka, kalau formula itu berarti adalah rumus-rumusnya. Kalau kalian tahu kan, di Excel itu banyak terdapat juga rumus-rumus atau formula. Contohnya, misalkan kita mencari rata-rata dari sebuah hitungan. Nah, di situ nanti ada rumusnya itu namanya adalah average. Ataupun misalkan untuk penjumlahan, di situ ada min, ada maksimal, seperti itu. Nah, di sini ini adalah contohnya. Di sini ada keterangannya untuk penjumlahan, misalkan sama dengan E3 plus F3. Lalu di pengurangan misalkan 50 dikurangi 30. Kalau untuk perkalian juga misalkan E3 dikali 20. Untuk pembagian misalkan F3 garis miring E3. Untuk pangkat misalkan 20 pangkat 2. Nah, nanti Bu Lia contohkan. Nah, di sini ada contohnya itu daftar harga fotokopi. Nah, lanjut di sini adalah memformat mata uang. Jadi caranya itu yang pertama itu adalah blok kolom yang akan diubah, lalu klik kanan format cell, pilih tab number, kalian pilih accounting, lalu pilih simbol dengan format Rp atau rupiah. Nah, lalu atur format desimal yang kalian inginkan atau kita inginkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau ini adalah untuk memformat data tabel. Jadi di sini nanti blok sel yang akan disertakan dalam tabel, pilih format sebagai gaya format as tabelnya, lalu pilih tabel yang nanti kalian inginkan. Nah, kita bahasnya mengenai memformat mata uang dulu. Nah, di sini saya udah ada contoh Excel-nya. Nah, seperti yang tadi di sini ada daftar harga fotokopi. Yang pertama kalau misalkan kita mau masukkan rumus. Nah, di sini kan sudah ada jumlah lembarnya. Jadi yang kita fotokopikan misalkan 10 lembar. Nah, misalkan kita mau pakai Canon nih. Nah, kira-kira jumlahnya berapa sih? Misalkan kalau harganya itu adalah per lembarnya 100 dan kita ingin memfotokopinya adalah 10 lembar. Nah, jadi di sini kalian tinggal tambahkan saja sama dengan, lalu maksud saya tinggal dikalikan, kalian ke sini, klik ini, D11, lalu kalian klik tanda bintang, ini adalah tanda perkalian kalau dalam Excel, lalu kalian klik untuk C7-nya 10 lembar. Nah, kalian tinggal klik enter. Nah, di sini sudah tertera harganya itu adalah 10.000. Nah, kalau misalkan yang bawah ini juga sama seperti tadi. Tinggal kalian klik saja, caranya seperti ini. Nah, dia itu akan keluar harganya. Jadi secara langsung. Nah, lalu yang tadi itu ada cara bagaimana memformat mata uang. Karena di sini masih berupa angka saja, belum format mata uangnya. Jadi untuk caranya itu, misalkan kita blok.
di sini. Lalu kalian klik ini, Accounting Number Format. Nah, kalian pilih More Accounting Format. Nah, nanti di sini keluar ada general, ada number, ada currency. Di sini juga bisa date, time. Nah, tapi kita pilihnya mengenai accounting. Lalu di sininya kalian nolkan saja. Lalu di sini kalian cari yang rupiah atau Rp. Jadi nanti tinggal kalian cari aja rupiah di sini. Saya takut kelewatan. Nah, di sini kalian pilih Rp Indonesia. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini kalau sudah kalian pilih Rp. Jadi itu cara untuk memformat mata uang. Jadi kalian tinggal klik saja ini, nanti kalian pilih more accounting, terus nanti kalian pilih yang accounting, nah nanti simbolnya tinggal kalian ganti menjadi Rp. Lalu selanjutnya di sini adalah memformat data tabel. Jadi apa sih memformat data tabel itu? Nah, jadi di sini untuk memformat data tabel, kalian blok dulu semuanya. Nah, lalu kalian ke format as tabel. Nah, jadi di sini ada pilihan tabel-tabelnya supaya tabelnya itu tidak terlihat seperti biasa ini. Jadi kalian bisa mengganti format tabelnya misalkan seperti ini. Jadi dia akan berubah. Jadi dia misalkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau misalkan kalian ingin format tabel, kalian langsung ke sini. Nah, kalian tinggal pilih saja style tabelnya itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah di sini mengolah data tabel dan grafik. Nah, di sini tuh ada tabel penjualan beras. Nah, caranya itu gimana sih? Jadi untuk membuat grafik, pertama yang kita lakukan adalah kita blok tabel yang akan dibuat grafik. Lalu kita pilih salah satu chart atau grafiknya. Nah, klik model grafik bar. Nah, lalu di sini grafik itu akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kita coba caranya. Nah, jadi di sini juga saya udah punya tabelnya, tabel penjualan beras. Jadi kita mau mengganti menjadi chart atau diagram seperti itu. Maksud saya grafik. Jadi kita ke insert. Nah, di sini banyak nih. Kalian bisa jadi color ke semaunya kalian, maksudnya sesuai dengan keinginan kalian saja. Nah, kita pakainya yang ini saja untuk grafiknya. Nah, di sini grafiknya sudah muncul, jadi kalian tinggal blok terlebih dahulu tabelnya ini, langsung ke insert. Nah, langsung kalian pilih ini dan jadilah seperti ini. Ini sudah berupa tabel. Nah, di sini desainnya juga bisa kalian ganti nih warna-warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini banyak. Jadi kalau kalian mau ganti, kalian bisa ke desain. Lalu selanjutnya
kita sudah membuat grafiknya. Nah, di sini ada menambahkan data tabel di bawah grafik. Sebenarnya di sini pun juga sudah ada data tabelnya, cuma misalkan kalian mau merubahnya, nah itu bisa. Caranya adalah klik pada grafik, kemudian buka tab layout, klik data tabel, lalu nanti kalian pilih show data tabel atau show data tabel with legend case. Nah, maka grafik itu akan ditambahkan berupa tabel di bawahnya. Contohnya adalah seperti ini, dia ada tabel di bawahnya. Nah, untuk itu kita coba di sini, kita klik dulu. Lalu kita ke layout. Nah, di sini ada data tabel. Lalu kalian boleh pilih show data tabel ataupun show data tabel with legend case. Nah, kita coba yang untuk data show tabel terlebih dahulu. Nah, dia itu akan berbentuk seperti ini. Nah, lalu kita coba yang data tabel with legend key. Nah, sama aja sepertinya. Sebenarnya sama aja, dia hanya menambahkan tabel di bawahnya. Jadi seperti itu cara-caranya, tutorialnya dari saya. Untuk materi hari ini mengenai mengolah data tabel dan grafik, dan juga mengidentifikasi dan memasukkan jenis data. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar, baik itu di Google Classroom ataupun di YouTube. Kalian juga bisa bertanya langsung kepada Bu Lia. Untuk materi hari ini, silakan kalian coba-coba di rumah. Kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, karena saya sudah tutorialkan. Dan semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalian bisa mengerti. Untuk itu, sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.